Bagaimana Indonesia merespon berbagai kritik Amerika termasuk soal aturan halal hingga sistem pembayaran nasional? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh dan dosen perdagangan internasional FEB Universitas Indonesia Fitra Faisal. Pak Fitra, Pak Niam, selamat malam. Ya, terima kasih atas waktu bersama kami. Tampaknya suaranya masih di mute. Saya mau langsung ke Pak Fitra dulu ya. Pak Fitra, sistem pembayaran kris dikritik Amerika karena menurut mereka ini kurang melibatkan pihak internasional. Pak Fitra, apakah ada kewajiban untuk Indonesia melibatkan pihak internasional dalam sistem pembayaran kris ini, Pak Fitra? Ya, sebenarnya tidak ada kewajiban yang eksplisit ya, tetapi kita tentunya perlu memberikan semacam notifikasi kepada investment dan trade partners kita yang strategis gitu kan. Dan memang kan kita membuat kris itu semenjak tahun 2019 itu kan kemudian ada akselerasi yang cukup signifikan di masa COVID gitu kan. Sehingga mungkin ya kita tidak lantas kemudian memprioritaskan untuk mengkomunikasikan ini dengan counterparties ya, dalam hal ini yang affected-nya adalah Visa ya. Nah, tapi kan di sisi yang lain ini saya melihat ini cuma masalah komunikasi ya, Mas Kevin ya. Bagaimana kris itu dianggap sebagai hambatan buat Visa, tapi sebenarnya enggak kan. Kalau kita lihat apakah kris itu mendiskriminasi? Enggak juga. Karena Bank Indonesia juga dalam beberapa waktu yang lalu juga sempat menyampaikan, apabila Visa mau bekerja sama dengan kris masuk ke ekosistem payment kita itu juga tidak masalah gitu kan, karena selama ini mereka juga belum mengembangkan itu secara cukup signifikan. Toh kalaupun kita bicara mengenai fokus ya di credit card, Visa itu kan sudah sangat dominan ya penggunaannya gitu kan, kalau konteks credit card saja. Sehingga saya rasa dalam hal ini ya kita tidak melakukan praktek diskriminatori, tapi ya ini tinggal masalah komunikasi saja gitu kan. Apakah mereka bisa atau mau bersama dengan kita? Nah itu persoalan yang lain. Tapi yang jelas kris itu inklusif ya, terbuka buat semuanya, even buat Visa ya dalam hal ini foreign entities, Mas Kevin. Seberapa besar sih keuntungan penggunaan kris selama ini, Pak Fitra? Saya rasa sangat signifikan ya, karena kalau kita lihat dalam perkembangannya di tahun 2019, kemudian sekarang sampai 2025, itu merchants yang using kris itu sudah, saya rasa sudah sekitar 50-60 juta orang. Belum lagi kalau user secara umum bisa 90 juta orang, itu sangat signifikan ya perkembangannya dalam kurang dari 7 tahun ya, 5-6 tahun terakhir. Nah ini kan akseleratif ya, dan sangat inklusif. Kenapa? Karena even yang sekarang yang UMKM ya itu bisa terlibat aktif ya untuk kemudian menggunakan kris. Nah, ini menjadi salah satu bentuk inklusi keuangan karena si UMKM itu yang selama ini mungkin sangat jauh terhadap akses keuangan, ketika mereka itu cantum dalam kris itu kan sedikit banyak laporan keuangan itu terkonsolidasi. Sehingga ketika mereka mengajukan kredit misalnya, bank kemudian juga bisa melihat itu sebagai salah satu fondasi lalu lintas keuangannya gitu. Dan ini sangat saya rasa sangat signifikan sekali, dan kontribusi ekonomi saya rasa juga tidak main-main ya dalam perkembangan 5 tahun terakhir ini, Mas Kevin. Ya, Pak Niam, tidak hanya mengenai persoalan kris saja yang kemudian dikritik Amerika Serikat, persoalan halal juga dikritik. Menurut mereka aturan halal Indonesia itu adalah hambatan teknis perdagangan. Tanggapan Anda bagaimana, Pak Niam? Ya, terima kasih ya. Masing-masing negara memiliki otonomi pengaturannya ya, termasuk juga kedaulatan hukum. Kita menganut asas kedaulatan hukum. Nah, Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada hakikatnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang tumbuh dan juga hidup di tengah masyarakat. Kemudian dirumuskan serta direspon secara politik sebagai bagian dari aspirasi masyarakat. Akhirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu bagian dari manifestasi dari prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya itu juga dianut oleh negara Amerika dan juga masyarakat Amerika. Prinsip demokrasi itu kan meniscayakan akomodasi kepentingan masyarakat, dan salah satu kepentingan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim adalah jaminan produk halal. Karena itu jaminan produk halal adalah manifestasi dari penghargaan negara terhadap jaminan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.
Lebih lanjut, isu soal jaminan produk halal pada hakikatnya merupakan implementasi dari penghargaan dan juga penghormatan hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak beragama. Karena sebagaimana kita tahu, masyarakat Muslim sebagai masyarakat mayoritas di Indonesia mengharuskan untuk mengonsumsi hanya yang halal. Karena Ya, itulah negara masuk memberikan jaminan terkait dengan produk yang akan dikonsumsi harus bersertifikat halal. Saya kira itu logika yang sangat sederhana ya dalam konteks ya, negara demokrasi. Karena itu isu halal bukan sekedar urusan agama yang bersifat sektoral, sektarian, apalagi kemudian dianggap sebagai barrier di dalam proses perdagangan bebas, akan tetapi isu halal melampaui sekat-sekat sektarianisme agama karena di hmm, situ ada unsur higienitas, ada unsur kesehatan, ada unsur ketoyiban dan unsur kelayakan konsumsi. Like dalam konteks aspek fisik dan juga ya, like pada aspek mental itu. Nah, hal yang sama sebenarnya kenapa kita tidak teriak ketika salah satu produk dipersyaratkan adanya green policy misalnya, hmm, kebijakan energi hijau, kemudian dipersyaratkan terkait dengan keterwakilan perempuan di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Ini pada hakikatnya bagian dari upaya menerjemahkan prinsip-prinsip demokrasi atas nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Saya kira itu harus dipahami secara utuh. Jangan sampai hanya karena merugi secara dagang, ya. kemudian dia meminta untuk diubah atas nama kebebasan dan atau barrier yang tadi disampaikan. Ya, Pak Niam, tapi dalam proses mendapatkan jaminan halal itu, apakah memang sudah transparan dan kemudian mudah didapatkan? Karena ini juga menjadi salah satu yang dikritik oleh Amerika Serikat, Pak Niam. Iya, itu kan ekosistem halal diatur dengan adanya tiga aktor. Kenapa tiga aktor? Ini jaminan partisipasi publik atas dasar kompetensi, kemudian saling kontrol, dan komitmen membangun transparansi. Negara hadir memberikan jaminan produk halal, kemudian di dalam teknisnya dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai regulator. Tetapi pelaksananya secara teknis ini diserahkan kepada expert. Hmm, Pemeriksaan halal dilakukan oleh lembaga yang memang punya kompetensi di dalam pemeriksaan halal, lembaga pemeriksa halal. Ini adalah para saintis dan juga ekspertis. ya, Kemudian penetapan kehalalan diberikan kepada lembaga yang memiliki otoritas keagamaan, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Itu adalah jaminan transparansi di dalam proses penjaminan produk halal. Kemudian undang-undang menegaskan, sungguh pun setiap produk yang masuk dan beredar di negara kesatuan Republik Indonesia harus ya, bersertifikat halal, ada eksklusi, ada istisna, ada pengecualian ketika produk itu memang sedari awal dia non halal, dia tidak diwajibkan untuk bersertifikat halal, tetapi atas dasar fairness diinformasikan kepada publik bahwa produknya ini tidak halal. Ini adalah oke, prinsip-prinsip fairness, ya, transparan, dan kemudian menyampaikan kepada publik agar terbuka sehingga user dalam hal ini konsumen tidak tertipu hanya gara-gara tidak ada aturan yang oke. memayunginya. Ya, baik. Pak Fitra, bagaimana kalau aturan KRIS, aturan halal ini dijadikan bahan negosiasi dalam tarif dagang Amerika Serikat itu? Apakah kita bisa mundur mengenai aturan-aturan ini? Ya, kan dalam prinsip negosiasi itu kita mencari the lowest common denominator ya. Dalam konteks kris tadi saya sudah sampaikan. Nah, sebenarnya kalau kita mencermati lagi dokumen NTE dari USTR itu terkait juga produk halal, sebenarnya bukan halal yang dipermasalahkan,
tetapi proses notifikasi ke WTO Technical Barriers to Trade, ada komitinya tuh. Nah, itu concernnya adalah seringkali itu sudah di-enforce peraturannya baru dinotifikasi. Nah, itu saja yang kemudian perlu dibenahi menurut saya ya, karena ini bukan permasalahan yang sangat berat sekali sehingga kita harus kemudian tolak menolak. Dalam hal ini saya juga melihat ada peluang untuk kemudian berbenah ya dalam konteks administrasi dan dokumentasi. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah yang juga saya baca dari dokumen NTE USTR tersebut adalah mereka juga mencermati ada redundancy. Misalnya sudah disertifikasi halal di foreign entities, misalnya US punya halal certification juga. Terus kemudian kenapa harus disertifikasi halal di Indonesia? Nah, itu yang kemudian kita harus konsolidasikan. Oke lah, mungkin kita berbeda mazhab nih, Pak Saroniam yang paling ngerti lah. Saya tidak akan masuki ranah itu. Tetapi mungkin nanti proses konsolidasi yang menurut saya ya, itu bisa saja nanti kita ada kesepakatan perkongsian bersama antara dua ulama di region Amerika Serikat ya, kemudian perkongsian ulama di Indonesia. Kita bikin satu ini saja kesepakatan ya, Mutual Recognition Act, sehingga pada akhirnya itu bisa mempercepat proses. Ini yang dipermasalahkan sebenarnya cuma prosesnya saja. Dan kalau lihat lagi yang ke bawahnya ya, kalau terkait dengan technical barriers to trade, selain halal kan juga ada BPOM nih ya. Jadi ada product testing, food testing. Padahal di sana sudah disertified oleh FDA. FDA-nya Amerika Serikat itu kan canggih lab-nya ya. Terus kemudian kenapa harus disertifikasi oleh BPOM lagi? Itu kan suatu hal yang dipertanyakan. Ya sudah, kalau sudah begitu, jalan tengahnya seperti apa? Kita kan harus mencari jalan tengah nih dalam konteks negosiasi. Nggak kuat-kuatan, nggak saling menang-menangan, tapi saling mengerti. Jadi gimana? Buat aja lab-nya sendiri, ya labnya berkongsi bersama, lab FDA, lab BPOM, sehingga kemudian arus transaksinya itu bisa berjalan lebih optimal gitu kan. Nah, ini yang saya lihat ini adalah model pembenahan ke dalam proses dokumentasi di Indonesia juga ya. Dan saya sepakat dengan Pak Luhut tadi, ini adalah cara kalau kita lihat secara umum kan ada TKDN, ada import kuota, kemudian ada birokrasi yang berbelit-belit, ada korupsi. Kalau saya lihat dokumen-dokumen NTI-nya yang lain ya, selain kris dan halal, itu adalah hal-hal yang sebenarnya tengah kita benahi gitu kan. Jadi sembari menyelam ya kita minum air gitu kan. Ini yang sebenarnya adalah hal-hal yang kita perlu benahi tanpa USTR sekalipun. Ini adalah hal-hal yang menjadi permasalahan ekonomi kita gitu, Mas Kevin. Oke, baik. Pak Niam, terakhir apa yang kemudian disampaikan Amerika dalam dokumen itu tadi, apakah bisa dijadikan bahan evaluasi buat aturan sertifikasi halal kita, Pak Niam? Ya, terima kasih ya. Saya kira ini momentum juga untuk berbenah ya. Kita tidak boleh juga menutup diri, defend total begitu. Tetapi ada hal-hal yang bersifat prinsip yang kita berpijak di atasnya tidak boleh bergerak. Misalnya terkait dengan kewajiban sertifikat halal. Saya kira ini bagian dari komitmen yang sudah diatur oleh undang-undang dan merupakan manifestasi dari kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Akan tetapi ketika hal-hal yang bersifat teknis, misalnya soal pelaporan, kemudian soal mekanisme perampingan, soal transparansi, ini saya kira bagian dari catatan untuk secara internal khususnya di pemerintah melakukan pembenahan dan juga melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk kepentingan perbaikan tata kelola. Saya kira itu yang mungkin untuk bisa didiskusikan karena di Amerika sendiri soal sertifikasi halal juga bagian yang diakui. Saya secara pribadi juga beberapa kali melakukan proses pemeriksaan halal, melakukan asistensi untuk kepentingan sertifikasi halal di berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Saya 2 minggu di sana untuk kepentingan proses auditing. Artinya, secara substansi dalam konteks isu halal ini juga sudah berlaku dan juga dijalankan di Amerika Serikat. Cuma mungkin tadi persoalan komunikasi, kemudian proses meyakinkan, dan juga tata kelola yang terus-menerus diperbaiki agar tidak menjadi penghambat di dalam proses perdagangan, tetapi jangan melacurkan diri hanya gara-gara menghindari halal, kemudian kita melepas diri dari aturan yang melindungi masyarakat itu. Ya, nanti kita akan tunggu bersama kelanjutan dari proses negosiasi ini ke depannya, Pak Niam. Pak Fitra, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.